Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di Gema Hidayah. Dalam hadis tentang kisah keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tiberias, keringnya mata air Sugar, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan tanda-tanda tersebut kini benar-benar terjadi. Sekarang ini anak buah Dajjal sudah banyak yang datang ke Indonesia. Mereka memiliki misi menghancurkan Indonesia, karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Tidak main-main, anak buah Dajjal ini ada yang sangat tua usianya. Ia hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, sekaligus musuh Rasulullah yang merasuki kaum kafir Quraisy untuk menentang agama Allah beserta Rasulnya. Lalu bagaimanakah cara Dajjal menghancurkan negeri ini? Berikut adalah cara Dajjal menghancurkan Indonesia. Namun sebelum lanjut, klik dulu lonceng ini agar kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Anak buah Dajjal yang tertua sudah merasuki umat muslim sejak tahun 1970 Masehi, dan para setan, jin, iblis mereka tunduk ke anak buah Dajjal yang paling tua karena pangkatnya lebih tinggi di atas setan, iblis, apalagi jin. Anak buah Dajjal sangat banyak sekali jumlahnya, karena setiap kali ia masuk ke tubuh manusia akan membelah diri menjadi 1000 anak buah Dajjal lagi. Tugasnya adalah menyesatkan umat manusia di muka bumi ini, dan jangan sampai patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak manusia yang dimasuki oleh anak buah Dajjal untuk diadu domba, memfitnah, dan membuat kerusakan di muka bumi ini, maka akan semakin besar pula anak buah Dajjal tersebut, dan tuanya atau Dajjal yang asli akan semakin bertambah besar. Karena ibarat dia makan dari hasil fitnahan anak buahnya, dia numpang melalui jin yang masuk ke badan manusia yang dikirimkan oleh para dukun, ditebarkan ke umat manusia di muka bumi ini. Memang sangat licik dan sakti anak buah Dajjal ini. Wujud aslinya sangat menyeramkan. Tanduknya di mana-mana dan badannya tinggi besar. Dia bisa membelah diri dari 1 menjadi 1000 anak buah Dajjal yang lain. Dan di keningnya bertulisan dengan tulisan kafir. Anak buah Dajjal bisa masuk sendiri ke badan manusia ataupun melalui sihir. Jadi seakan-akan kalau ada dikeluarkan satu dari badan manusia yang dikeluarkan oleh kiai ataupun ulama, maka akan kembali lagi. Padahal tidak demikian, itu adalah anak buah Dajjal yang lain. Ini adalah tipu daya Dajjal agar tidak mempercayai ulama ataupun kiai yang meruqyah tersebut, dan membuat hati sang pasien menjadi bimbang, ragu, dan tak mempercayai Allah lagi. Anak buah Dajjal akan sulit memasuki manusia yang rajin beribadah, tetapi ketika masuk ke tubuh manusia, dia akan sulit keluar. Bisa membelah diri, beda dengan jin, iblis, setan. Tingkat kesaktian makhluk yang satu ini jauh di atasnya. Ia juga bisa membakar tumbuh-tumbuhan, bahkan hutan sekalipun, hanya dengan tiupan. Karena dia diberi kesaktian oleh tuanya, yaitu sang Dajjal. Jadi bisa juga kebakaran hutan selama ini ulah campur tangan anak buah sang Dajjal tersebut. Dan yang tak kalah mengerikan adalah Dajjal mengirim pasukan jutaan iblis untuk menguasai dunia ini, memasuki orang-orang yang lemah imannya, jauh dari Allah dan berbuat maksiat angkara murka. Anak buah Dajjal dan pasukan iblis ingin menghancurkan Indonesia melalui remaja kita, terutama para mahasiswa, pemimpin-pemimpin negeri ini, dan para ulama, karena mereka yang paling berperan di dalam negara Islam terbesar di dunia ini, dengan cara mengadu domba antar sesama manusia, bahkan umat muslim, serta kebencian di mana-mana, sehingga permusuhan dan pertikaian bangsa ini tak terelakkan lagi. Jika kiai saja dan para ulama bisa dirasuki, apalagi dengan kita yang lemah imannya, maka hendaknya kita meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Memfitnah adalah hobi anak buah Dajjal.
Dia masuk ke dalam hati remaja yang dirasukinya, sehingga tidak mau sholat, berbuat maksiat, dan durhaka kepada kedua orang tua. Anak buah Dajjal mempunyai misi terbesar mengadu domba bangsa Indonesia, agar negara ini hancur terlebih dahulu atau mengkiamatkan Indonesia lebih awal, terutama Pulau Jawa. Menurut anak buah Dajjal, tuanya atau sang Dajjal kini sudah berada dekat di kepulauan Indonesia. Anak buah Dajjal juga merasuki para dukun santet untuk membunuh para ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh amat kejam perbuatan anak buah Dajjal ini. Dia akan terus merasuki remaja kita, para perempuan dan pemimpin Indonesia, serta para kiai untuk mengadu domba mereka agar berselisih paham, menebar fitnah serta kebencian di mana-mana, sehingga pertikaian dan permusuhan bangsa ini takkan terelakkan lagi. Kekacauan di mana-mana agar Indonesia semakin rusuh dan Islam makin pecah, kemudian banyak yang masuk neraka karena ulah mereka. Banyak para ulama dan kiai yang ibadahnya rajin, namun banyak menebar kebencian, sehingga terjadi fanatisme terhadap suatu golongan atau aliran tertentu dan anti dengan yang lain. Itulah ulama yang sudah dimasuki anak buah Dajjal, agar Indonesia segera hancur secepat-cepatnya dan Dajjal asli segera datang menebar kehancuran di mana-mana. Kerusakan alam dan bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini, musim kemarau yang semakin panjang, juga adalah tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Jika kita ingin terhindar dari Dajjal laknatullah ini, maka dari sekarang kita harus meningkatkan ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholawat, zikir, dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak buah Dajjal, setan dan iblis tidak akan kuat bersemayam di badan manusia jika manusia tersebut rajin sholat, banyak berzikir, puasa, dan bersedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga membuat kita berpikir lebih bijak. Jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.